صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع دينه ونصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا Sadaqallahul azim. Para jamaah salat zuhur Masjid Al-Azam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata yang paling pantas dan paling layak kita ucapkan pada kesempatan hari ini adalah ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, serta hidayah yang senantiasa dianugerahkan, dilimpahkan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita. Wabil khusus baru saja kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Harapan kita tentunya sholat yang baru saja kita lakukan kiranya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang berada di penghujung bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kaitan dengan itu tentunya ta'lim yang kita adakan, yang kita lakukan pada setiap hari Rabu ba'da zuhur ini. Mungkin hari ini adalah Rabu atau ta'lim yang terakhir dalam rangka kita menghadapi bulan suci Ramadan atau ibadah puasa. Agar fokus kita kepada ibadah-ibadah di bulan puasa atau di bulan Ramadan tersebut, sehingga kajian ta'lim kita yang kita adakan pada setiap Rabu ini, menurut informasi dari panitia atau dari pengurus masjid, maka taklim ini akan diistirahatkan sementara selama bulan suci Ramadan. Artinya nanti setelah Hari Raya Idul Fitri kita mungkin bisa kembali, kita akan bisa mulai kembali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu dan sekalian, hari ini masih kita berkaitan dengan hal-hal yang mungkin bisa terlupakan ya. Apa yang akan kita baca pada setiap bulan suci Ramadan, khusus pada sholatul tarawih, di mana kemarin sudah kita singgung tentang surat Al-Fatihah yang memang merupakan rukun dari setiap sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Hari ini akan kita bahas tentang surat-surat yang memang kadang-kadang suka kita terlupakan, sehingga ketika kita baca kita bisa saja terjadi satu kekhilafan, kesalahan yang tidak semestinya kita lakukan. Oleh karena itu mari kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama membaca Fatihah, di mana Fatihah ini kita biasakan, kita kirimkan, kita niatkan teruntuk orang-orang yang sangat kita cintai, orang-orang yang sangat kita sayangi, terutama kedua orang tua kita, ibu bapak kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Bagi orang tua kita masih ada, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada keduanya untuk bisa beribadah secara maksimal kepada Allah. Terhadap orang tua kita yang telah tiada atau salah satu di antara keduanya yang telah lebih dahulu dipanggil Allah untuk menghadapnya, kita juga berharap semoga segala amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala
dimaafkan dari khilaf salahnya, diampuni dari segala dosanya, dan pada akhirnya ditempatkan di sisinya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Baik, para jamaah sekalian, kaitan dengan surat yang kita biasa di masyarakat baca pada setiap malam tarawih atau malam Ramadan adalah di antaranya, yaitu surat Al-Asr dan Al-Qadar. Nah, ini surat Al-Asr dan Al-Qadar ini kadang-kadang suka kita mungkin terlupakan ya, ketika kita berwakaf pada setiap ayat di dua surat ini, suka keliru gitu ya, suka keliru. Di mana kelirunya nanti akan saya ungkap berdasarkan pengalaman yang saya sering dengar dan saya dapati di masyarakat itu ya begitu. Dan ini akan kita perbaiki ya, akan kita bahas secara tuntas. Yang pertama surat Al-Asr. Di mana di dalam surat Al-Asr ini ya, yang notabene pada ayat 1 2 ya sampai dengan ayat ketiga itu ada yang namanya nanti waqaf aridah ya, waqaf aridah atau sukun aridah ketika diwaqaf ya. Ada dua sukun nanti akan terdapat di situ. Yang pertama sukun asliyah, yaitu pada ayat pertama misalnya wal asri ya, itu kan harokatnya kasrah tuh wal asri. Maka nanti ketika kita waqaf pada ayat pertama ini akan terjadi dua sukun namanya ya. Sukun pertama sukun asliyah, sukun yang kedua sukun aridah atau ardiyah ya. Sukun yang kedua ini terjadinya karena waqaf. Kalau tidak waqaf ya tidak. Tergantung nanti kita apakah kita mau waqaf atau kita mau wasol. Ketika ada waqaf pada setiap ayat atau pada ru'usil ay, akhir-akhir ayat itu, maka harus berhati-hati. Harus berhati-hati dalam arti jangan sampai ada yang lepas. Yang sering saya dapati ya di masyarakat ini itu saya mendengar dibacanya wal as. Nah, wal as, kemudian lafihus, kemudian sob. Nah itu kan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Suka begitu tuh. Hanya begitu di masyarakat. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan kepada jamaah yang ada di sini, baik Bapak maupun Ibu sekalian, tolong diperhatikan. Akan saya contohkan waqaf yang sesungguhnya atau waqaf yang benar menurut kaidah tajwid. Kalau kita perhatikan ro di situ kan harokatnya sebenarnya kasroh. Ya, kasroh itu artinya apa? Artinya dia mempunyai hukum namanya tarkib. Ya. Tetapi kalau kita waqaf berarti disukun. Kalau kita sukun di situ berarti dia mengikuti huruf ro sukun, bukan berdasarkan ro yang berharokat. Kalau berdasarkan ro yang berharokat, baik itu harokat fathah dan dhammah dihukumi dengan tafkhim, kemudian yang harokat kasroh seperti ini wal asri ini maka dihukumi tarkib. Tetapi karena di sini ada sukun aridoh, waqaf aridoh, ya, waqaf yang memang apa namanya karena kita berhenti dengan ada dua sukun, ya, yaitu sod sukun asli, ro sukun aridoh, maka dihukumi ro-nya menjadi tafkhim. Wal asr, ro-nya jadi tafkhim. Wal asr, walaupun tidak terlalu besar suaranya, wal asr juga jangan terlalu besar lah, biasa aja wal asr. Tetapi ro itu harus ada hak dan mustahaknya, ya, hak dan mustahak. Hak itu artinya hukum-hukum yang bersifat lazimah, ya, sifat yang tidak bisa berubah, itu hak daripada setiap huruf dalam kondisi apapun
Ya, dia tidak akan berubah haknya. Tetapi dengan mustahaknya artinya seperti ini. Seperti kata wal asri, ini dalam kategori mustahak. Hak dan mustahaknya harus dipenuhi. Ya. Sehingga dibacanya dengan ro itu harus disukun dan ro itu harus ditafkhim. Wal asr. Ya. Kemudian yang kedua, innal insana lafi khusr. Khusr. Ya. Khusr. Jadi jangan khus, nah gitu ya. Kemudian ayat ketiga, ayat terakhir, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jangan sober. Nah itu tuh sober. Tetap ketiga-tiganya itu harus dibaca tafkhim atau mufakham, itu si ro. Ya. Kecuali ro itu mau diwasol. Maka kembali kepada hukum dasar dia, hukum asalnya kasroh, maka dibaca dengan tarkik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa, misalnya ya. Karena di situ khusrin kasrotain dengan illa, ada hamzah kotok, maka dihukumi dengan izhar, yang disebut dengan izhar halqi, izhar halq. Itu. Sehingga cara yang benar ya begitu. Enggak boleh dibaca wal 'asr, ya. La fi khus, ya. Wa tawashaw bis sabr. Jangan. Harus, saya ulangi sekali lagi, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Bagian nafas pendek boleh berhenti. Ya, wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Itu kalau mau diwakaf. Tetapi kalau mau diwasol, itu ya kembali kayak tadi. Itu dengan cara memberikan harokat apa adanya. Kaitan dengan wakaf di sini boleh dengan 3 cara. Boleh sukun, boleh raum, boleh ismam. Kalau di harokat dhamma, tapi di sini tidak ada harokat dhamma, yang ada harokat kasroh. Maka di sini hanya berlaku sukun dan raum. Di surat Al-Asr ini ketika dibaca dengan wasol atau wakaf, ya wakaf, maaf bukan wasol, itu hanya boleh diberlakukan dengan sukun dan raum saja. Sukun kayak tadi, ya, asr, khusr, sober. Tapi kalau misalnya di raum, ya diharokati. Roknya harus diharokati, tetapi harokatnya harus tidak sepenuh suara full, tidak. Harus sepertiga suara aja, 2/3 hilang, ya. Sautun khafi, dengan suara yang lemah, yang ringan. Yasma'uhul gharib dunal ba'id, yang bisa didengar oleh orang yang dekat tapi tidak bisa didengar oleh orang yang jauh. Wal 'asri, nah, itu kira-kira gitu. Wal 'asri, ri-nya itu bisa didengar oleh orang dekat. Innal insana lafi khusri. Tetapi ketika kasrotain itu jangan dijarin, nggak boleh. Raum itu harokat kasrotain, domatain hanya dibaca 1 harokat saja, tidak boleh 2. Ketika dia kasrotain, khusri. Ketika domatain, misalnya kodirun, kodir, nah gitu, jangan kodirun, nggak boleh. Itu hanya dijadikan 1 harokat. Khusus untuk fathah dijadikan mad, dobhan misalnya, wal 'adiyati dobhan. Itu wakafnya wal 'adiyati dhabha. Enggak boleh disukun itu. Hanya satu cara saja. Itu hanya dijadikan mad, namanya mad iwan. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah surat Al-Qadar. Al-Qadar juga sama. Coba dibuka surat Al-Qadar, ya. Itu adalah di akhir-akhirnya, tolong diperhatikan. Al-Qadri adalah kasroh. Ayat kedua juga Al-Qadri kasroh lagi. Kemudian ayat ketiga syahrin, ayat keempat amrin, ayat kelima al-fajri. Semuanya harokatnya kasroh dan kasrotain, ya, ada yang kasrotain.
Ini kasusnya sama dengan surat Al-Asr tadi, Al-Asr. Kalau mau diwakaf harus dibaca dengan sesuai apa yang dengan cara sukun, harus dipenuhi hak mustahaknya. Seperti misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya itu harus terucap qadri. Dalnya juga harus terdengar qadri. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahri. Ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amri. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Harus itu kalau mau cara raum. Kalau sukun ya sukun aja, qadr, amr, syahr, fajr. Nah itu kira-kira gitu ya. Jangan qad, am, syah, fajr, itu kebanyakan begitu. Jangan sampai terjadi begitu. Itu namanya hak dan mustahaknya setiap huruf itu tidak terpenuhi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga di dalam surat Al-Humazah. Di dalam surat Al-Humazah bukan yang saya kaitkan dengan masalah wakaf atau hak dan mustahaknya wakaf, tetapi di sini yang ingin saya jelaskan bagaimana ketika di wasol. Ketika kita baca wasol pada antara ayat 1 dan ayat 2 ini akan terjadi at-takhallus minal tiqa'is sakinain. Contoh, wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Itu kan akhir dari ayat 1 surat Al-Humazah itu adalah lumazatin. Lumazatin itu kasrotain. Ketemu dengan ayat kedua awalnya alladzina, yaitu diawali dengan hamzah wasol yang dihukumi dengan sukun. Lumazatin kasrotain dihukumi sukun. Sukun sama sukun disebut iltiqa'us sakinain, bertemunya dua huruf sukun. Kalau ada iltiqa'us sakinain bertemu dua sukun harus ada at-takhallus, harus ada solusinya. Solusinya bagaimana? Solusinya di sini harus diberikan harokat. Dikasih harokat yang tanwin yang notabene adalah nun sukun, maka dibacanya lumazatinil. Nah gitu tuh, kan asalnya lumazatin dengan alladzi, jangan dibaca humazatil lumazatil ladzi, jangan, itu membuang harokat. Kalau dibaca lumazatil ladzi itu membuang harokat ya, tanwin. Tetapi kalau dibaca juga misalnya humazatil lumazatin alladzi juga salah, nggak boleh ya. Kasrotain sambung dengan hamzah wasol, dibaca hamzah wasol berharokat. Humazatil lumazatin alladzi, jangan ya. Atau dibuang kayak tadi humazatil lumazatil ladzi, jangan juga. Jadi harusnya humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah, kira-kira begitu. Sedangkan yang lainnya itu tinggal mengikuti. Kalau dia berharokat ada huruf mad, maka lihat di depannya ada nggak huruf hamzah kotok. Kalau tidak, berlakunya mad tabi'i atau mad asli. Ada nggak harokat ketemu hamzah lain atau huruf-huruf lain, waw, ya, mim. Kalau ada, ya itu hukumnya. Ya, misalnya contoh di sini pada ayat yang ke-8 ayat 7, yang ke-8 benar. Innaha 'alaihim muqsadatun fi. Nah, itu ketemu huruf fa, maka diikhfakan. Nah, sedangkan pada misalnya di ayat yang ke 7 bukan tanwin tetapi kasroh saja, alal afidati innaha. Nah di situ karena huruf harokat dengan berharokat.
Jadi tidak bisa dikata disukun, jangan alal afidah innaha, jangan juga. Jadi kita melihat bagaimana akhir-akhir dari setiap ayat ya yang ketika waqaf. Lihat akhirnya harokatnya apa, jangan dirubah-rubah. Ya, seperti kayak kemarin Al-Fatihah itu ada yang merubah. Ya karena abudu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu keliru banget tuh. Total kelirunya. Karena kenapa? Merubah harokat. Doma diganti kasroh. Ya, ta'ini ihdinas itu kan ngerubah namanya. Padahal nasta'in doma. Mestinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas bukan ihdinas. Itu karena saking kurang perhatian, kurang diperhatikan sehingga terjadi kekeliruan dengan merubah harokat. Ketika merubah harokat di dalam bacaan Al-Quran nanti ada istilahnya ada kesalahan khafi dan kesalahan jali. Kesalahan khafi yang tidak merubah makna, kesalahan jali yang bisa merubah makna. Contoh tadi misalnya ya, dibaca misalnya alal afidah innaha atau dibaca alal afidata innaha, itu kan hanya merubah harokat kasroh dengan fathah yang tidak merubah makna. Ya, hanya yang dirubah kaitan dengan nahwu sorobnya saja. Ya, kalau alal afidati itu dengan kasroh karena ada huruf jar, ala harfu jarin al afidati majrurun bi ala wa alamatu jarri kasroh. Jadi alal afidati, kalau dibaca alal afidata misalnya hanya merubah itu dari kasroh ke fathah, itu tidak merubah makna, hanya merubah tasrif atau nahunya saja. Nah, yang merubah makna misalnya siratal ladzina an'amta alaihim, dirubah siratal ladzina an'amtu alaihim, dari an'amta jadi an'amtu. An'amtu makna berubah, itu sangat jelas di situ perubahannya yang bisa merubah makna. Kalau an'amta yang telah engkau berikan nikmat, kalau an'amtu yang telah aku berikan nikmat. Jadi kalau kita berikan siratal ladzina an'amtu alaihim, ya, yaitu jalan yang telah aku berikan, ya aku tunjukkan kepada jalan yang lurus kepada Anda. Tapi ini kan kata Allah. Ya, kita mengatakan kepada Allah an'amta, tujuannya kepada Allah. Ya, artinya apa? Yaitu jalan yang telah engkau, kan begitu maknanya. Bukan yang telah aku. Ya, kalau aku berarti dia sebagai pelaku. Sedangkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Enggak boleh an'amtu alaihim. Itu merubah sekaligus merubah makna, merubah harokat. Tapi kalau misalnya harokat-harokat yang tidak merubah makna, hanya dikategorikan salahnya khafi, ringan, ya tidak salah jali. Saya kira demikian. Mari kita praktekkan dari dua surat ini. Yang pertama surat Al-Asr, ya saya contohkan, ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang kedua surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma
أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Baik, sebelum kita tutup barangkali ada yang mau ditanya, silakan. Bagi yang memegang mushaf tadi ada yang perlu ditanyakan? Selesaikan waktu. Tidak ada? Baik, kalau gitu mari kita akhiri pertama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.